Bertepatan pada yang lalu, tanggal 14 November kemarin, itu merupakan Hari Diabetes Dunia. Menurut data WHO itu disebutkan terdapat 422 juta jiwa populasi di dunia menderita penyakit diabetes mellitus. Merupakan diabetes yang diderita hanya oleh ibu hamil aja. Okay. Bapak-bapak nggak bisa ini ya, Mbak. Iya. Bukan lada makanan ya? Makanannya disuntik ya, kemudian kita baru order Gojek gitu ya. Kelamaan ya. Pingsan duluan. Oh, arasu dokter. Usia belasan tahun mungkin ya. Itu banyak bagi. Jadi kebanyakan ketawanya setelah keadem bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Ketemu lagi dengan saya Kiki di episode kali ini. Bertepatan pada yang lalu, tanggal 14 November kemarin, itu merupakan Hari Diabetes Dunia. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas seputar tentang diabetes. Nah, sobat sehat di rumah, pada tahu nggak kalau menurut data WHO itu disebutkan terdapat 422 juta jiwa populasi di dunia menderita penyakit diabetes mellitus, yang mana sekitar 8,5% pada populasi orang dewasa dan diperkirakan terdapat 2,2 juta kematian dengan persentase akibat diabetes mellitus yang terjadi sebelum usia 70 tahun. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Hits RSUMM. Iya, siapakah nih beliau? Mencari jadwal dokter ini tuh susah banget, ngerti nggak sih? Harus janjian jauh-jauh hari tahun lalu janjiannya kalau bisa ya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Gary Permadi, spesialis penyakit dalam. Halo sobat sehat. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini dokter? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Semangat dokter ya. Selalu semangat. Tetap semangat. Dokter Gary, kebetulan kan kemarin tanggal 14 November diperingati sebagai Hari Diabetes Mellitus dokter ya? Betul dokter? Iya betul. Hari ini kita mau membahas tentang diabetes. Tahun lalu kan kita sudah bahas tuh tentang diabetes ya. Kalau tahun ini kita mau bahas apa enaknya dokter nih? Mungkin yang jarang dibahas kali ya. Kita bahas diabetes mellitus tipe 1. Oh, gimana? Sekarang kita mau bahas diabetes mellitus tipe 1. Ya. Oke, dokter. Kemudian dokter, yang sekarang ini di pasiennya dokter ya, yang pasiennya dokter sekarang ini yang paling banyak itu memang diagnosanya diabetes atau gimana dokter? Iya Mbak Gigi, jadi nggak cuma di RSUMM ya, saya rasa di rumah sakit lain ya, diabetes itu merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak yang dirawat ya gitu ya, baik itu dirawat inap maupun dirawat jalan. Saya rasa di beberapa rumah sakit diabetes ini menempati peringkat pertama mungkin ya Mbak Gigi ya. Oh, untuk di penyakit dalam diabetes menempati peringkat pertama. Betul, saya rasa di beberapa rumah sakit diabetes mellitus ya, baik itu tipe 2, tipe 1 itu menempati urutan tertinggi lah ya. Mungkin 1, 2 atau 3. Gitu. Baik itu rawat inap ataupun rawat jalan dokter ya? Betul. Kemudian dokter, sebenarnya diabetes mellitus tipe 1 itu apa sih dokter? Mungkin teman-teman sobat di rumah nih pada penasaran apa sih diabetes tipe 1 itu dokter? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, secara singkat dulu ya mungkin ya. Oke, dokter. Diabetes tipe 1 itu adalah diabetes ya yang terjadi akibat gangguan fungsi pankreas ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah autoimun biasanya, Mbak Kiki. Seperti itu. Jadi pankreasnya rusak ya, jadi tidak bisa menghasilkan insulin secara normal. Gitu sih Mbak Kiki. Oh gitu dokter. Terus kalau jenis-jenisnya dokter, jenisnya diabetes itu ada berapa dan bedanya tuh apa aja? Baik, jadi secara umum ya, baik, dokter. Yang secara besar diabetes itu nomor 1 tipe 1 ya. Tipe 1. Tipe 2 yang kita sudah kenal ya, luas ya seperti itu ya. Kemudian ada gestasional diabetes. Gestasional diabetes. Ya, itu merupakan diabetes yang diderita hanya oleh ibu hamil aja. Oke. Bapak-bapak nggak bisa ini ya. Bapak nggak bisa ya, hanya ibu-ibu aja. Betul. Terus kemudian tipe lainnya. Tipe lain ini ada MODY sama LADA. Itu mirip-mirip ya, autoimun dan mirip-mirip tipe 2 juga tapi jarang bagi seperti itu.
Oh gitu dokter. Jadi ada tipe 1, tipe 2 gestasional Yes. diabetes, sama yang Tipe lainnya lain, tadi betul. mode sama Modi sama Modi. lada namanya. modi sama lada. Ya. Bukan lada makanan ya? Namanya sama ya, tapi beda fungsi. Oh ya. beda fungsinya. Berarti nggak pedes dokter ya? Enggak. Oke dokter. Kemudian bedanya menurut ada kayaknya ada usia, ada mekanisme. Mekanisme mungkin ya. Oke, kalau mekanisme gimana dokter? Jadi usia dulu ya Mbak Gigi ya. Oh boleh. Kita paling enak membandingkannya tipe 1 sama tipe 2 aja kali ya Mbak Baik. Gigi ya. Soalnya yang lainnya nggak begitu banyak ya gitu ya. Kalau tipe 2 ya yang seperti kita kenal selama ini ya, itu biasanya di atas usia 30 tahun atau 35 tahun ke atas Mbak Gigi. Tipe 2 di atas usia 35 tahun ke Betul. atas. Kalau tipe 1 sebetulnya dia bisa menyerang segala usia, tapi yang paling banyak diserang adalah usia anak-anak. Bagi Anak. ya, jadi ada peaknya ya, ada puncaknya. Itu biasanya usia 5 sampai 7 tahun ya, itu puncak pertama, kemudian belasan tahun untuk puncak kedua. Tapi bisa saja ya gejalanya itu baru ketahuan, baru muncul ketika dia sudah beranjak remaja atau dewasa muda bagi seperti itu. Kalau misalnya anak-anak itu apakah karena genetik atau karena mungkin bawaan dokter? Mungkin dari lahir atau gimana dokter? Kalau kita bicara tipe 1 Oke. ya itu sebagian besar autoimun bagi. Jadi dirinya ya itu membentuk tentara lah ya gitu yang menyerang dirinya sendiri. Yang kebetulan yang diserang itu adalah pankreas. Pankreas sendiri kan fungsinya salah satunya adalah menghasilkan insulin ya. Betul. Jadi ketika sel-sel pankreasnya itu rusak, tubuh tidak mampu menghasilkan insulin. Seperti itu. Oke. Tapi kalau genetik juga bisa dok? Bisa genetik bisa. Cuman genetik ini nanti tergantung dari mekanismenya apa gitu ya bagi. Maksudnya kalau secara genetik dia merusak pankreas ya, dan onsetnya dini, kita bisa bilang dia tipe 1 ya. Tapi kalau dia secara genetik Ya. Karena resistensi insulin, jadi resistensi insulin kita mirip-mirip tipe 2 ya. Itu yang tadi yang saya bilang MODY. Iya, MODY. Jadi MODY itu mirip tipe 2, tapi dia onsetnya lebih dini. Oh, diketahuinya maksudnya usianya lebih dini gitu. Betul, dokter? lebih dini daripada 30 tahun mungkin Baik. ya. Tapi dia penyebabnya bukan karena kerusakan pankreasnya, tapi karena resistensi insulin. Seperti itu. Oh gitu. Resistensi insulin itu maksudnya gimana dokter? Resistensi insulin itu kondisi di mana tubuh bisa menghasilkan insulin, ya, Iya. pankreas bisa menghasilkan insulin, tapi insulinnya nggak bekerja dengan baik, Mbak Gigi. Oh, Gitu. rasu dokter. Jadi gula itu kan diperlukan oleh semua jaringan ya, gitu Betul. ya, terutama di otot, ya, Iya, gitu ya. Nah ini gulanya ini nggak bisa masuk ke otot, Mbak Gigi, karena sudah jenuh lah istilahnya, gitu. Jadi ini berimplikasi juga dengan terapinya bagi. Jadi kalau resistensi insulin, terapinya adalah obat-obatan untuk meningkatkan resistensi, mengurangi resistensi, Oke. atau meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, seperti itu. Oh gitu. Oke dokter. Jadi usia tadi perbedaannya adalah yang diabetes tipe 2 lebih menyerang di usia 35 tahun ke atas, sedangkan untuk yang tipe 1 lebih menyerang yang di bawah 30 tahun ya, atau mungkin Yes. yang masih kecil sampai diketahuinya remaja Betul. tadi dokternya. Oke, dan ternyata masih ada banyak perbedaannya juga dokter ya, Banyak. lumayan ya. Iya, Kalau menurut perbedaannya berdasarkan mekanismenya dokter? iya. Jadi mekanismenya ya, kalau yang tipe 1 yang tadi ya, dia itu pankreasnya rusak bagi Tipe ya, 1 gitu ya. pankreasnya rusak. Kan di dalam pankreas itu ada sel alfa, sel beta ya. Nah, yang menghasilkan insulin adalah sel beta. Ya. Oke. Nah, sel betanya ini diserang oleh imun. Imun. Ya, sehingga dia rusak, jadinya dia nggak menghasilkan insulin. Insulin. Seperti itu. Itu mekanismenya. Sehingga ketika ada gula yang dikonsumsi ya, tubuh nggak bisa masukin gulanya ke dalam otot ya, ke Nggak bisa dalam dipecah, organ. dokter ya? Betul, nggak bisa masuk ke dalam baik, selnya. Kenapa? Karena nggak ada insulinnya bagi seperti itu. Hmm. Kalau tipe 2 tadi sudah disinggung ya sedikit Iya, ya. betul. Jadi dia lebih ke resistensi insulin. Ketika ada gula masuk, ya insulin keluar, ya Mbak Gigi. Iya. Sebagai respon tubuh terhadap
gula ya seperti itu. Tapi dia nggak bisa masuk nih. Kenapa? Karena sudah jenuh. Tubuhnya sudah jenuh dengan insulin ya, dengan gula yang tinggi. Jadi dia nggak bisa masuk, sehingga kadar gula dalam darahnya tinggi. Sama-sama tingginya, tapi beda mekanismenya gitu bagi. Oh gitu dokter. Ya lumayan ribet juga dokter ya. Nah ini penting sebenarnya. Gimana? Karena kita nantinya akan membedakan ya terapinya itu. Iya. Kita memberikan apa gitu Mbak Kiki. Beda dokter ya pemberian terapi untuk diabetes tipe 2 dan tipe 1 beda dokter? Beda. Sama-sama diabetes mellitus gitu ya Mbak Kiki. Tapi terapinya sangat berbeda Mbak Kiki. Jadi kalau tipe 2 ya, tadi obat-obatan yang kita bisa berikan pertamanya ya atau awalnya adalah obat-obatan yang bisa meningkatkan sensitivitas ya terhadap insulin. Jadi insulin yang ada nggak kita tambahin, ya kita menambahkan obat supaya dia lebih sensitif aja sehingga dia bisa masuk ke dalam sel. Karena resisten tadi dokter. Betul, kita kurangi resistensinya. Betul. Ya. Terus kalau yang tipe 2, tipe 1 ya. Tipe 1 ini tadi kan dia karena nggak bisa menghasilkan insulin. Jadi terapinya hanya insulin aja yang disuntikan dari luar. Oh. Seperti itu. Makanya kayak di luar negeri tuh saya pernah lihat itu anak kecil kan kayak di TikTok gitu ya. Itu kan banyak anak kecil tuh yang dipasang insulin kalau nggak salah di sini. Dan itu terus menerus kayak di luar negeri tuh ada alat gitu. Kayaknya alat itu dia menusukkan insulin per berapa kali atau gimana dokter ya? Bener dokter ya? Iya bisa. Jadi terapinya hanya insulin aja. Jadi nggak ada alternatif pilihan terapi lain gitu Pak. Bagi. Karena itu tadi dokter ya, kalau yang udah dewasa tadi yang resisten itu betul. Kalau yang dewasa tipe 1 itu dia malah membutuhkan kekurangan insulin. Dia membutuhkan insulin karena kekurangan insulin itu tadi. Betul. Oh baik dokter. Kemudian dokter kalau bedanya secara klinis, klinisnya dokter gimana nih? Oke, secara klinis ya, jadi nomor 1 tadi usia ya gitu ya, sudah jelas beda. Tapi diabetes tipe 1 ini bisa aja menyerang dewasa ya gitu ya, cuman jarang ya Mbak Kiki ya. Bedanya di mana? Kalau tipe 1 itu lebih kurus biasanya Mbak Kiki. Terlihat lebih kurus, orangnya kurus ya. Kalau tipe 2, murni tipe 2 atau diabetes tipe 2 yang baru terdiagnosa ya, itu kelebihan berat badan, obes biasanya. Obesitas ya gitu. Kemudian tipe 2 ini ya kalau dia terus-terusan ya mengalami resisten ya, lama-lama dia akan kekurangan insulin juga Mbak Kiki. Oh iya. Jadi kan istilahnya kan pabrik insulin itu kan pankreas ya gitu. Betul. Ya. Nah ketika disuruh lembur terus ya Mbak Kiki ya, pankreasnya suruh produksi insulin terus ya, lama-lama pabriknya capek. Betul, pankreasnya capek, akhirnya rusak juga ya seperti itu. Biasanya terjadinya setelah 5-10 tahun ya setelah terdiagnosa dengan tipe 2 itu mulai terjadi penurunan sekresi atau penurunan produksi insulin. Nah, kita lihatnya bagaimana tubuhnya akan kurus juga lagi. Lama-lama akan kurus juga. Betul. Jadi kalau tipe 1 dia terdiagnosanya sudah memang kurus ya, nggak gemuk, nggak pernah gemuk dia. Tapi kalau tipe 2 kalau dia awal itu dia gemuk dulu. Dari obes dulu. Betul. Lama-lama baru bisa kurus. Kalau dia sudah terjadi kekurangan insulin dia akan kurus. Gitu Bang. Oh gitu dokter. Jadi ada insulin sama jenis-jenisnya apa lagi dokter? Nah ini tadi kan untuk terapi diabetes tipe 1 itu kan insulin. Ya, insulin. Gitu ya. Nah insulin itu ada berapa jenis gitu ya? Iya dokter, ada berapa jenis macam gitu ya. Mungkin sobat sehat semua masih asing ya terhadap insulin gitu ya. Jadi insulin itu dibagi berdasarkan onset ya, berdasarkan waktu bekerjanya Mbak Kiki. Dan berapa lama dia masih bekerja dalam tubuh ya gitu ya. Yang pertama rapid acting insulin. Rapid acting insulin. Iya, jadi kerjanya cepat ya gitu ya. Rapid acting insulin ini biasanya kita berikan sebelum makan Mbak Kiki. Oh, yang biasanya sebelum makan dokter ya? Iya. Oke, pre-meal itu. Betul ya. Ada aspart, ada glulisin ya, sama lispro ya gitu ya. Terus kemudian itu dia onsetnya 15 menit Mbak Kiki. Ditunggu dulu berarti? Jadi ketika disuntik ya, betul? 15 menit sudah bekerja. Jadi kalau bisa makannya sudah siap dulu nih Mbak Kiki, baru suntik.
dan Oke. makan ya gitu ya. Suntik dulu baru tunggu 15 menit. Makanannya dulu tersedia bagi. Oh, oke. Kalau nggak ada bingung ya dokter ya. Ah, Harus iya. ada makanannya dong. Kalau belum ada makanannya disuntik ya, kemudian kita baru order Gojek gitu ya. Kelamaan dokter ya. Pingsan Belum duluan. macet ya dokter ya. Jadi makannya harus ada Oke. dulu. Suntik kemudian mungkin 10 sampai 15 menit sudah harus makan ya karena sudah mulai bekerja insulin. Benar dokter. Itu yang pertama ya. Yang kedua short acting insulin. Short ya. acting. Short acting insulin ini mirip ya seperti rapid, dia hanya lebih lama. Biasanya setengah jam onsetnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga intermediate acting insulin. Yang tadi yang short tadi contohnya apa dokter? Humulin, human insulin. Itu jarang sudah jarang jarang dipakai. Iya. Kalau yang kita sering gunakan sekarang ya itu kan yang bentuknya pen ya gitu ya. Nah, kalau yang human insulin ini bentuknya masih vial biasanya Mbak. Injeksinya? Biasanya bisa kita misalkan butuh drip insulin gitu ya. Pada kondisi-kondisi khusus ya itu biasanya kita pakai human insulin. Oh gitu. Saya nggak pernah lihat sih. Di Indonesia sudah jarang. Oh jarang. Iya. Mungkin saya nggak pernah lihat. Betul. Mungkin 10-20 tahun lalu masih banyak. Sering dipakai. Oke. Kemudian tadi ya intermediate acting insulin ini juga sama human insulin ya gitu ya. Onsetnya dia bisa bekerjanya itu sampai 12 jam. Jadi kalau disuntik kita gunakan intermediate itu sehari butuh 2 kali. Sehari 2 kali. Untuk mengontrol gula darah puasanya nih Mbak Kiki. Itu juga jarang ya sudah digunakan ya karena nggak ada sediaan yang pennya di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah yang long acting. Ya long acting ini ada Detemir ya. Sama satu lagi itu Sansulin kayak gitu bukan dokter ya? Nah, itu merek ya Mbak. Oh itu merek ya. Ini kita bicara isinya kandungannya ya? Jadi tadi ada 4 dokter ya. Kalau ada yang short, ada yang rapid, intermediate, sama yang long acting. Oke. Jadi kita punya 4 ya dokter. Ada lagi satu lagi. Oh ada lagi? Ada apa lagi dokter? Ultra long acting. Ultra long, lebih lama berarti? Ultra long acting ini dia bisa bekerja sampai 42 jam. 42 jam. Iya. Gitu. Kalau yang long tadi berapa jam dokter? Long acting 22 sampai 24 jam. Long acting 22 sampai 24 jam itu yang biasanya disuntikan malam hari. Betul? Nah ini. Ya, itu jadi kalau yang tadi kan yang rapid acting kan disuntik sebelum makan ya gitu ya Mbak Kiki ya. Kalau yang long acting itu disuntiknya biasanya 1 kali sehari ya. Waktunya kapan sebenarnya terserah Mbak Kiki. Oh terserah dokter. Betul. Yang penting setiap hari jamnya sama. Oh ya, gitu. Ya. Jadi kebanyakan disuntiknya memang malam hari gitu ya bagi biar mungkin nggak lupa gitu ya. Nah tapi kebanyakan juga salah juga Mbak Kiki ya. Jadi disuntiknya malam sebelum tidur. Sudah terlalu malam Mbak Kiki. Oh gitu. Nah kalau dia terlalu malam jadinya apa dok? Kadang-kadang ketiduran. Ya gitu ya Mbak Kiki ya. Jadi lupa. Iya. Kalau di rumah sakit oke lah ya. Maksudnya kita sebagai perawat bisa ngasih terapinya dengan jam yang sama. Betul. Tapi kalau sudah di rumah kan belum tentu beliau jam 10 masih bangun. Bisa aja jam 7 udah tidur gitu dokter ya. Oh oke. Kalau misalnya di rumah sakit, selama di rumah sakit nih kita kasih terapinya jam 10 injeksi insulin yang long acting itu. Tapi kemudian saat pulang diganti jamnya jam 7 gitu. Boleh nggak dokter? Ya kalau seperti itu masih nggak apa-apa Mbak. Jadi kita merubah gitu ya. Di rumah supaya nggak ketiduran ya jam 7 ya. Jadi mulai besok ya jam 7 terus Mbak Ki. Mungkin plus minusnya 1 jam lah ya paling maksimal ya. Jadi jam 7 atau misalkan kelupaan jam 8 lah ya supaya tetap stabil ya gitu ya. Oh ya tadi Mbak Kiki untuk yang long acting yang long acting itu dia bekerjanya 22 sampai 24 jam ya. Jenisnya ada Detemir sama Glargine. Detemir sama Glargine. Ya, itu ada 2 itu. Kalau yang satu lagi yang tadi ultra long itu ada Degludec namanya. Degludec. Ya, ada lagi sih yang mirip ultra long yaitu Glargine tapi yang 300 ya gitu. Oh, gitu. Itu kandungannya ya dokter ya? Kandungannya betul. Oke. Gitu. Kayak ini saya juga membantu untuk saya KIE juga ke pasien. Karena kan selama ini saya sebagai perawat kan kalau injeksi insulin yang long acting kan jam malam ya dokter biasanya. Jadi artinya waktu saya pasien pulang kan saya bisa KIE untuk di rumah bisa diberikan misalnya jam 7 tapi tetap jam yang itu setiap hari nggak boleh
sampai berubah gitu dokter ya. Betul. Jadi kalau di rumah sakit mungkin supaya seragam gitu ya, biar Betul. nggak lupa ya Iya, gitu ya. dokter. Jadi semua disamakan jamnya. Tapi kalau di rumah itu semua tergantung dari personal pasien Pasiennya, ya gitu betul. ya. Prinsipnya insulin yang long acting ya atau ultra long acting yaitu harus disuntik di jam yang sama setiap harinya. Oke. Ya, jangan sampai ketiduran ya. Kalau Iya, dokter. ketiduran sehari aja kelewat ya, besoknya gula darahnya pasti tinggi. Langsung Seperti itu. hiperglikemia dokter ya. Gitu Magi. Baik dokter. Selanjutnya dokter untuk komplikasi nih. Komplikasi dari diabetes 1 itu ada apa aja dokter? Tipe 1 ya, diabetes tipe 1 itu komplikasi yang paling membedakan gitu ya. Ada namanya ketoasidosis diabeticum. Ketoasidosis diabeticum. Iya, itu termasuk bagian dari krisis hiperglikemia ya. Itu apa sih dok ya gitu ya. Iya, Jadi apa tuh? Gitu, dokter, ya. kondisi di mana gula darah terlalu tinggi Nggih. sehingga terjadi banyak sekali gejala-gejala klinis ya gitu ya Mbak Gigi ya. Gejalanya apa aja dok? Yang pertama Iya. ya nyeri perut yang Nyeri hebat perut. ya gitu ya, mual muntah terus-menerus ya. Kemudian nafasnya cepat ya, atau kita bisa bilang sesak ya, sesak nafas ya, seperti itu. Kenapa terjadi ketoasidosis diabeticum? Karena tubuh banyak menggunakan namanya badan keton, Mbak Kiki ya. Badan keton itu pecahan dari lemak, Mbak Kiki. Badan keton. Ya, Oke. jadi karena gula darahnya tinggi ya, dan insulinnya kurang ya, jadi kan nggak bisa masuk nih gulanya ya gitu ya. Nah, tubuh itu akan mengirim sinyal kalau dia tetap kekurangan gula. Nah, Akhirnya dia memecah cadangan makanan kita ya gitu ya. Yang gampang dipecah adalah lemak ya gitu ya. Ketika lemak dipecah akan terbentuk badan keton ya gitu ya. Nah, penumpukan badan keton ya itu nggak baik ya gitu ya bagi ya. Yang terjadi apa? Nomor satu adalah terjadi tingkat keasaman darahnya akan meningkat ya, atau kita sebutnya asidosis. Ya. Asidosis ini yang bikin sesak ya, nafasnya cepat ya gitu ya. Kenapa cepat dok? Karena itu bentuk kompensasi badan tubuh ya kita. supaya menormalkan pH atau keasamannya. Betul, ya. betul. Terus kemudian apa namanya mual muntah tadi itu ya bagi ya. Jadi nyeri perut, mual muntah ya. Kalau yang berat ya, yang severe itu dia bisa sampai penurunan kesadaran bagi. Iya betul. Gitu. Kenapa bisa terjadi KAD ya? Yang paling sering adalah skip insulin biasanya bagi. Iya. Jadi tidak kan, rutin minum obat juga dokter ya? Enggak. Tipe 1 kan dia nggak pakai Oh obat. iya. Skip insulin tadi dokter ya? Betul. Jadi obatnya kan insulin ya. Ketika dia skip insulin ya, dia berpotensi ya untuk terjadi KAD ya. Yang kedua, ketika dia melakukan aktivitas yang terlalu berat, olahraga terlalu berat, ya itu juga bisa ya gitu ya. Stres ya, stres maksudnya di sini stres fisik ya gitu ya, stres fisik, stres pikiran ya gitu ya. Stres karena infeksi berat itu juga bisa sebagai pencetus dari KAD. KAD tadi. Seperti itu. Terapinya apa? Terapinya sebenarnya tanda kutip mudah ya gitu ya. Apa? Insulin. Balik lagi ke sana. Betul, cuman tidak bisa dilakukan di rumah Mbak Gigi ya, harus di rumah sakit. Jadi kalau ada gejala ya kok tiba-tiba kok nyeri perut hebat ya pada pasien diabetes tipe 1, kemudian mual muntah, lalu nafasnya cepat, ya segera periksakan ke rumah sakit ya. Rumah sakit apa? Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Itu harus di drip nggak dokter? Kalau udah kayak gitu. Betul. Berarti kita udah main regulasi ya kalau misalnya kayak gitu. Iya, kita pakai drip insulin. Ya pakainya apa? Ya kalau ada yang tadi ya, yang short acting tadi ya, yang humulin ya gitu ya gitu. Kalau nggak ada kita pakai yang rapid acting. Oke. Oh betul berarti ya. Terus itu anak kecil bisa nggak dokter sampai KAD? Oh bisa banget bagi ini. Sering nggak pernah nggak dokter menemui pasien anak kecil sampai KAD terus dia sampai penurunan kesadaran itu pernah dokter? Oke. Karena saya kan di bidangnya penyakit dalam gitu ya bagi ya. Untuk usia belasan tahun mungkin ya. Itu banyak bagi. Jadi kebanyakan ketawanya setelah KAD bagi. Oh, gitu. Karena dia ngerasa dia sebenarnya nggak kena penyakit apa-apa gitu ya, berketawanya pas KAD. Betul, jadi parah dulu nih. Nah, pasien datang sudah kondisinya ya tadi ya mual muntah, nafasnya cepat, kemudian diperiksakan gulanya tinggi. Nah, kemudian diperiksakan kembali ternyata terdeteksi badan keton tadi ya gitu ya. Nah, itu kita bisa berpikir
pasien itu kena diabetes tipe 1. Oke, dokter. Nah, ini sebenarnya juga ada pemeriksaan yang khusus ya Mbak Kiki ya. Jadi kalau diabetes biasa kan kita memeriksanya gula darah puasa, ya gula darah setelah makan. toleransi tes glukosa ya Oke. gitu ya, sama HbA1c ya gitu ya. Iya. Nah, untuk tipe 1 ya itu kita bisa menambahkan pemeriksaan namanya C-peptide ya, C-peptida. Oh, si peptide. Ya, Oke. C-peptida. Itu C-peptida itu sebetulnya dia itu berikatan dengan insulin ya ketika masih jadi namanya proinsulin Mbak Kiki. Proinsulin. Betul. Jadi sebelum jadi insulin ya, Oke. sebelum dia lepas ya, itu si peptida itu dia berikatan dengan insulin untuk namanya proinsulin. Ketika dia sudah jadi insulin ya, insulinnya lepas, si peptidanya lepas juga. Oh. Nah, itu akan bisa terdeteksi dalam darah Mbak Kiki. Oke. Ketika kita curiga nih pasien itu tipe 1 atau tipe 2 gitu ya, kita bisa meriksakan si peptidanya. Oke. Kalau si peptidanya rendah ya artinya produksi insulinnya kan rendah. Rendah. Ya. Artinya kemungkinan dia tipe 1 gitu. Oke. Tapi kalau kita periksakan si peptidanya tinggi, berarti dia bukan kekurangan insulin, kemungkinan dia tipe 2 gitu Mbak Kiki. Oh, gitu dokter ya. Yang saya tahu sih biasanya HbA1c, terus GD1, GD2 sih dokter. Ya, itu juga jadi patokan ya Oke. untuk mendiagnosa dia diabetes mellitus. Tapi kalau tipe berapa ya atau kira-kira patomekanismenya ya, mekanisme dia diabetesnya itu karena apa ya, apa karena resistensi atau karena kekurangan insulin, kita bisa memeriksakan si peptida. Betul. Oh, di sini ada dokter? Kebetulan belum ada. Belum ada. Mungkin segera kita ada. Segera harus diadakan. Harus diadakan. Oke. Kemudian dokter, untuk pencegahan nih, kita kan sudah bahas komplikasi, sudah bahas jenisnya dan lain sebagainya. Sekarang pencegahan. Oke. Gimana sih cara pencegahan agar tidak terjadi penyakit diabetes tipe 1, dokter? Oke. Kalau tipe 2 kan sudah kita bahas ya dulu ya, mungkin ya. Jaga makan, ya olahraga, ya seperti itu ya. Berat badan ya. Kalau tipe 1 ini agak sulit ya gitu ya untuk pencegahannya sebenarnya bagi ya. Karena dia hubungannya dengan autoimun. Baik. Ya gitu ya. Jadi dari literatur ya, mungkin ini masih belum jadi sebuah konsensus gitu ya. Itu ada yang menyebutkan bahwa pemberian vitamin D ya itu bisa mencegah terjadinya diabetes mellitus tipe 1 pada anak ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena beberapa ya penyakit autoimun itu berhubungan dengan kekurangan vitamin D Mbak Kiki ya, seperti itu. Jadi ada manfaatnya pemberian vitamin D untuk mencegah penyakit autoimun. Salah satunya diabetes mellitus tipe 1. Jadi nggak spesifik ya, vitamin D itu untuk mencegah diabetes ya, tapi untuk lebih ke autoimun ya, seperti itu. Gitu. Itu aja dokter kalau untuk pencegahannya. Karena itu tadi ya, kalau diabetes tipe 1 dia autoimun. Betul. Aja. Gitu. Ya mungkin juga sambil menjaga ya makanan tetap ya gitu ya. Jangan yang junk food mungkin ya, apalagi kan junk food kan lagi ini ya. Maraknya ya. Bukan lagi di boykot ya. Oh. Gitu. Jadi sekalian. Oh iya dokter, oke, sekalian ya. Nah, terus kemudian olahraga ya itu kan sudah menjadi lifestyle sehat gitu yang harus kita biasakan ya. Kalau kita jaga kesehatan, jaga makan, ya penyakit apapun, ya itu insya Allah juga kita akan terjaga seperti itu. Mungkin ini kali dokter ya, kalau menurut saya karena diabetes tipe 1 ini menyerangnya lebih ke usia di bawah, pasti masih dalam wawasan orang tua. Jadi mungkin ini peran orang tua sangat penting dalam penyakit diabetes tipe 1 ini yang menyerang pada anak-anak. Mungkin orang tua harus mengetahui untuk konsumsi apa saja yang boleh, untuk olahraga yang bagus seperti apa dan lain sebagainya. Jadi peran orang tua sepertinya sangat penting dalam diabetes tipe 1. Betul. Nomor 1 justru orang tuanya ya yang lebih aware ya. Namanya anak-anak kan dia masalah kesehatan tuh kurang aware ya gitu ya. Cuek-cuek aja, kadang makan aja gitu kan dokter ya. Dan yang biasa memilihkan makanan kan orang tuanya. Betul. Ya, mungkin pilih yang praktis gitu ya, pilihnya junk food ya gitu ya, padahal di balik itu menyimpan bahaya yang mungkin mengintai anak-anaknya. Apalagi sampai ketahuannya pas sudah ke adik kayak tadi dokter ya. Baru ketahuan. Betul. Oke dokter, mungkin ada tambahan yang mau dijelaskan ke sobat sehat di rumah mungkin? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Pesan-pesan mungkin, pesan untuk sobat-sobat di rumah apa dokter? Oke. Untuk
sobat sehat semua ya yang mungkin menderita diabetes ya gitu ya. Baik itu tipe 1, tipe 2, gestasional diabetes ya. Sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin ya gitu ya Betul, ya. Pemeriksaan gula darah ya, HbA1c ya, dan memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Kalau bisa ya di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dong. Intinya deteksi dini itu sangat diperlukan dokter ya. Deteksi dini dibutuhkan ketika sudah terdiagnosa. Kontrol itu lebih penting Mbak Kiki. Ya, Harus rutin itu. dokter ya. Betul. Karena apalagi kalau diabetes 1 yang ibaratnya yang membuat life-nya makin panjang ya dokter ya. Yep. Itu adalah insulin. Betul. Kalau sampai skip insulin malah ditakutkannya kena komplikasi yang lainnya kayak Betul. tadi yang dijelaskan sama dokter Giri. Betul. Komplikasi diabetes tipe 1 yang lainnya ya, yang kronis itu sama seperti tipe 2 ya gitu ya. Bisa kena ginjal ya gitu ya. Penyakit pembuluh darah ya, jantung, stroke dan lainnya sama Mbak Kiki ya. Cuman yang membedakan ya yang paling sering muncul adalah yang tadi yang saya sebutkan ke Ade tadi. Oke. Gitu. Buat sobat sehat yang di rumah kalau penasaran diabetes yang tipe 2 penjelasannya seperti apa bisa dilihat di video-video kita yang kemarin dokter ya. Mungkin di sini ya. Ting 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 di sini. Bisa diklik ya. Baik sobat sehat di rumah, FYI ya, sekedar informasi, sobat sehat di rumah bisa follow Instagram UMM yang baru, RSUMM yang baru yaitu ummhospital.official karena IG kita yang sebelumnya dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan lupa untuk follow IG UMM Hospital yang baru. Oke? Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa banget untuk komen di bawah ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube UMM Hospital. Saya Kiki. Saya Dr. Giri. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.